kayu cendana itu bisa. Osteoindi ya Pak? Osteoindi itu dia jangka pendek. Oh jangka pendek, nggak boleh tambah. Ya 7 hari, lebih dari 7 hari iritasi. Nah dari situ kalau lihat kayak gitu coba dipikirin lagi. Nah, berarti kan nggak bisa. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan, kita tidak bisa memberikan itu organ mana yang dia terkuat maupun terlemah, karena mereka saling satu kesatuan ya. Iya. Satu kesatuan, dan yang kita perlu jaga bukannya dia menjaga kekuatan atau kelemahan aja, tapi justru keseimbangan ya Pak ya. Makanya kalimat ya. apa? Dalam hubungan menghidupi ya, menghidupi itu ada kalimat lemahnya satu materi, kurangnya satu materi, menyebabkan terganggunya fungsi organ yang terkait dengan. Yang muncul gangguan di mana? Bukan di tempatnya yang kurang, yang muncul di tempat yang terganggu. Kalau di kedokteran barat yang diobati mana? Yang terganggu. Bukan penyebabnya. Kalau di timur ini karena masalah ini. Kasih aja makan hati ayam, hati sapi, selesai masalah. Sedangkan kita kan identiknya kalau orang udah diabetes itu makan harus dijaga gitu ya. Jadi makanya ternyata banyak banget saya nemuin ya setelah kita belajar gitu ya, nemuin pasien yang diabetes tapi malnutrisi. Ya karena mereka terlalu pantang makan, ternyata yang seperti Pak Puji bilang mungkin dia ada kekurangan. Sekarang logikanya kayak gini, logikanya. Semua sepakat diabetes itu adalah penyakit perubahan gaya hidup. Yes. Kenapa? Karena gaya hidup zaman dulu banyak bergerak, sekarang tidak. Nasi itu dimakan membentuk otot. Nah, ketika tidak digerakkan untuk bekerja, bertumpuk di sini, membusuk, jadi masalah. Itu. Kemudian membebani darahnya jadi jelek. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika dia obatnya harus bergerak, ibu tidak mau. Saya minum obat saja. Darahnya semakin bercampur dengan ramunya herbada itu. Tapi persoalan utama suruh gerak nggak dikerjakan. Pengen masuk surga tapi nggak mau sholat puasa, bisa enggak? Gitu. Nawar kan? Manusia kan? Jalur anak sultan. Dalam Bu. Ada kenalan orang dalam sama saya yang dalam surga gitu. Nah, sudah seperti itu. Jadi ketika dia bergerak mau olahraga, gula di sini dibakar, jadi energi. Selesai masalahnya. Tapi ketika dia tidak mau mengerjakan itu, terus mengandalkan obat. Di akupunktur masih mending, dipijat masih mending. Tapi dia minum obat. Pertama mungkin enak dia, kebantu. Tapi lama-lama karena dia solusinya harus bergerak, tapi nggak gerak. Terus minum terus, akhirnya pekat darahnya. Muncul penyakit yang jenis baru atau kok kompleks. Jadi lebih kompleks lagi. Dan jadinya komplikasi. Nah, akhirnya apa? Kok nggak sembuh-sembuh? Lah iyalah, suruh gerak nggak mau gerak. Udah nggak mau gerak, makanan dijaga. Sudah obatnya masuk, apalagi obat kimia masuk terus, makanya nasi aking yang nggak bergizi. Sudah nggak bergerak, obat masuk, mengotori darah, makannya kurang. Sirkulasi jadi lambat, udah. Terus makanya nggak pernah selesai diabetes itu. Makanya dibilang diabetes nggak bisa disembuhkan ya, karena nggak tahu akarnya. Ya karena syarat sah sembuhnya nggak dikerjakan. Kenapa kok saya nggak masuk surga ya? Loh, syahadat aja belum. Sudah syahadat, sholat udah belum. Syarat sahnya itu penuhi dulu. Nah, syarat sahnya tidak dipenuhi, berharap, terus berdoa, terus putus asa. Ya kan lucu. Nah itu. Masalahnya sekarang zamannya substitute Pak. Jadi apa-apa disubstitute, jadi caloin ya. Jadi saya nggak mau olahraga. Ada nggak penggantinya? Jadi kayak kan orang nggak mau kurus, nggak mau olahraga, susut perut ya. Kurus pakai alat yang apa? Kurus nggak mau ngurangi makan. Ya. Pengen menurunkan berat badan tapi tetap harus makan enak gitu kan. Itu kan model-model yang mindset seperti itu loh Pak. Gitu. Nah. Kebiasaan manusia yang senang melanggar terus tidak mau diatur itu
dijadikan momen untuk kemudian dibeli sesuatu harapan-harapan palsu seperti itu. PHP. Maka di bukan diabetes tanpa diet. maka di tempat kita itu tidak seperti itu. Ada kemarin Pak, saya diabetes sudah gulanya 500, terapinya gimana? Saya biasa terapi pijat, nggak usah pijat. Kalau pengen murah, ya obatnya ini, makan yang bergizi, minum air putih yang banyak, terus gerak olahraga. Mau berenang seminggu 2 kali, tambah apa dan sebagainya. Ketika gerak nanti gula akan turun dengan sendiri. Karena penelitian di Jepang itu ya saya baca, olahraga itu menurunkan kadar gula yang luar biasa. Iya bener lah. Ngebakar. Nggak perlu pakai penelitian ya, logika aja udah cukup ya. Lah iya makanya kan manusia itu pengen sembuh tapi aneh. Nah ketika kemudian nanti asal kamu kuatkan organ ininya, yang lain tidak masalah. Oh enggak bisa begitu. Iya, jadi kita agak sedikit termindset ya. Penyakit itu enggak kayak gitu, enggak sesederhana itu. Nah takutnya mindset itu keliru kemudian diyakini, itu akan menimbulkan persoalan. Misalnya sekarang jangan makan nasi terlalu banyak, nasi itu sumber kayak gini. Sejak kapan kita nyalahkan nasi? Sejak kita nggak bergerak. Tuh kan? Zaman dulu ada nggak orang nyalahkan nasi? Kalau nasi bisa minta pertanggungjawaban kepada kita, dia akan protes kepada Allah. Nanti akan dimintai sama nasi di. Soalnya artikelnya banyak banget Pak, bahaya nasi, bahaya nasi. Pertanyaannya, framing jadinya. Yang nulis artikel itu olahraga enggak? Bukan, yang nulis artikel itu ternyata dia bukan pengkonsumsi nasi jangka panjang. Ya kan? Bukan orang Indonesia yang nggak makan nasi. Yang memang. Karena yang dia bicarakan adalah karbohidrat yang sudah dipecah, dalam artikel yang tepung itu, bukan nasi. Nasi sekarang oke lah, nasi sekarang itu sudah pupuknya tidak organik lah dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu arah ke organik sudah mulai banyak berkembang. Tapi apa syaratnya ketika makan nasi gerak? Coba kuli bangunan, kuli yang ada di pelabuhan, makan nasinya gimana? Tempenya mungkin sedikit, sayurnya banyak, nasinya tapi badannya begitu dia tidak kerja lagi di situ, terus pensiun, setahun 2 tahun gulanya naik ya. Ada kemajuan Pak. Iya. Sekarang kayak gini, kita lihat lah tentara lah di batalion. Ada yang gemuk karena tiap hari itu digerakkan. Makan apa aja oke. Begitu dia sudah selesai, dikirimlah ke kantor. Tunggu 1 tahun, 2 tahun, muncul tensinya mulai nggak stabil, kolesterol. Kenapa? Olahraganya Jumat pagi doang. Itu cuma gini-gini doang. Tapi makanya tetap. Nah, ini nggak pernah mau dibahas. Kemudian kita ini kemalasan manusia itu kita kasih karena ini pasar. Ya. Kemalasan adalah pasar. Itu kayak kita malas, akhirnya pakai ini aja. Laptop yang modelnya sekarang udah kayak gini karena kita malas bawa, Jadi kemalasan itu pasar. Tapi dalam bidang kesehatan tidak bisa, karena Allah menciptakan ruh dan jasad. Jasad itu ada sendi, ada otot dan sebagainya harus digerakkan. Tidak bisa, rumus itu tetap. Dan sunatullah ya Pak ya. Nggak akan berubah sepanjang manusia punya sendi, otot, urat, tulang. Kecuali nanti lahir generasi ke abad 20 sekian, lahir keluarnya cuma bentuk manusia dengan otak dan ini sistem cerna aja sama jantung, nggak ada sendi. Dia cuma kedip-kedip kayak gini pakai komputer sudah nyala itu semua. Itu ciptaan Pak, robot namanya. Nah kecuali manusianya udah kayak gitu. Karena fungsinya otot dan sendi itu kalau sendi putar harus diputar. Maka saya sering bertanya, ini sendi putar ya? Pertanyaan, seminggu ini diputar enggak? Enggak. Saya sejak lihat videonya Pak Puji, saya putar Pak kali. Terus 2 minggu, terus setahun kira-kira diputar berapa kali?
Maka ketika ini sakit gak bisa diangkat, yang salah siapa? Dirinya kan. Ketika sakit, ya Allah, apa salahku? Rupanya salahnya banyak. Udah karapan itu. Iya kan, ngeluhnya kan kayak meratapnya, ya Allah apa salahku, enggak kok beri sakit yang begini. Padahal ini disuruh digerakkan karena sendi putar. Dia tidak gerakkan tapi tidak merasa bersalah dan mengeluh. Banyak lagi ya. Nanti kalau malaikatnya datang, betul kan repot itu. Ini salahmu, tunjukin itu lah. Nah ini gambaran, makanya sejak saya belajar holistik ini, saya pun olahraga jadinya. Supaya apa? Tidak apa ya, keburu makan ya. Ngomong, nyuruh, tapi tidak ngerjakan. Jargoni ya? Lah, jargoni itu ngajarin. Nah, kan ini perut sudah kempes nih. Pak Yusron sudah mulai. Udah six pack. Yang belum ya Pak. Semangat. Nah itu gambarannya kayak gitu. Jadi maka tolong dilihat lagi. Nggak salah. Iya. Coba disempurnakan aja. Variabelnya ditambah ya Pak ya. Banyak syarat-syarat yang mesti ditambah. Nah, Syarat dan ketentuan berlaku iya, cuma 3, always. berarti ada ini kan itu. Nah kita sebenarnya mau bekerja sama dengan siapapun. Oh Pak, saya punya kayak gini dihubungkan dengan ini bisa enggak? Nggak ada masalah. Karena apa? Berarti kita membuat suatu hal sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu jadi benar. Ketika jadi benar, manfaatnya juga bukan punya saya, nggak ada masalah. Gitu. Karena inspirasi saya itu ya karena suka lihat Kopingho. Saya inspirasinya bukan Xianzu, manusia dengan manusia sangat dewa lah bahasanya. Jadi dia ilmunya tinggi, ini selalu diselimuti halimun. Jadi nggak kelihatan, artinya nggak suka dikenal. Itu ya. Tapi ketika ketemu orang punya keahlian bela diri apa, misalnya jurus pedang, dia lihat ini orang baik, jurus pedangnya ada yang lemah dikit lah, sama dia ditambahin aja. Kamu ini benahi ini aja jadi ya sudah ditinggal aja. Dia bukan murid, bukan apa, ngasih aja. Nah itu jadi inspirasi. Jadi ketika Pak saya punya produk kayak gini kurang bagus nih, ini nanti pasarnya nggak banyak nih, ini dirubah aja dikit ini, jalan. Ya sudah bos ya. Gitu. Tapi jangan ngambil produk saya terus diambil, dicontoh. Nah itu plagiat, nggak boleh. Gitu. Ada royalti. Nah, gambarannya kayak gitu, minta tolong ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Baik, mungkin mudah-mudahan nanti konsep yang kita dapatkan bisa lebih disempurnakan ya. Apa gitu ya? Iya. Lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, berarti harapannya manfaatnya bisa lebih besar lagi dan mengurangi error kesalahan ya, gitu ya. Yang jelas sih kalau saya lebih ke arah seseorang itu jangan sampai terframe akhirnya. Iya. Frame-nya jangan sampai frame-nya hanya berframe di situ aja gitu. Padahal sebenarnya kita harus banyak melihat dunia lain yang tidak hanya sebesar bingkai itu gitu. Bingkai itu harus lebih dipanjang. Kita harus bergerak ya biar sisi pandangnya berubah ya Bu ya. Kalau melihatnya dari sini doang yang kelihatan cuma pohon pisang. Kalau ke sini saya ngeliatnya pohon bambu. Makanya di diagnosa di pohon ilmu itu kan batang melebar, meninggi. Iya. Nah, begitu ini ada penelitian ini, bisa dimasukin, nambahi, menyempurnakan ini, masuk, tambah lebar. Ada ini penelitian ini, pengembangan penelitian yang kemarin, ini naik gitu. Akhirnya ini semakin lebar dan semakin naik. Karena apa? Apapun yang kemudian berkembang dimasukkan ke akar, ke batang, atau ke cabang, atau ke ranting. Jadi begitu kemajuan zaman, ada yang menemukan yang lain, kita lihat, kita belajar. Wah, ini bisa dimasukkan di sini, menyempurnakan. Udah kayak gitu. Ilmu itu begitu. Jadi nggak ada, ini ilmu ini menepis yang ini, kecuali ini salah, teori salah. Kurang sempurna, ditepis, disempurnakan bahasanya. Alhamdulillah cukup membuka, menambah wawasan kita untuk lebih ya mudah-mudahan Lebih hati-hati juga membuat statement ya Bu ya.
Jadi penting sekali untuk open minded, Iya. untuk perbaikan, mengurangi kesalahan yang masih ada. Dan yang jelas Kita di belajar tetap belajar. Ya, nggak ada ujungnya. non-stop learning. Non-stop learning, saya long life education. Mau terbuka lah, Iya. frame-nya mau dibuka. Iya. Oke, ya. Itu sahabat Holistik ya, hasil bincang-bincang kita dengan Bu Cahya, Bu Heni, dengan Pak Puji terkait dengan apa masing-masing ya, keilmuan beliau masing-masing. Harapannya lebih menyempurnakan, harapannya bisa menjadi lebih besar, lebih manfaat kepada masyarakat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.